Salam sejahtera, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Chandra Gunawan di dalam Kompas Misi GKIM Hosana. Hari ini kita akan membicarakan mengenai karya Tuhan di dalam kehidupan anak-anak. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupan orang-orang dewasa. Tuhan sering berkarya juga dalam kehidupan orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa mengalami pertobatan ketika dia di usia dewasa seperti Rasul Paulus misalnya. Tetapi kita juga sebenarnya memiliki banyak sekali kesaksian-kesaksian yang memperlihatkan bahwa ternyata Tuhan itu bekerja juga dalam diri seseorang sejak seseorang masih kanak-kanak. Nah, dalam video sebelumnya kita juga pernah membahas mengenai sosok misalnya saja Hudson Taylor. Tuhan bekerja dalam diri Hudson Taylor sejak dia masa kanak-kanak. Nah, jadi kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan seseorang tidak bergantung pada usia tertentu. Nah, itulah alasannya mengapa hari ini dalam Kompas Misi hari ini kita membicarakan mengenai Injil bagi anak-anak. Saya mengajak kita untuk melihat apa yang Alkitab katakan mengenai anak-anak. Mari kita akan mempelajarinya. Matius 19 ayat 14 adalah salah satu bagian penting dalam Alkitab yang berbicara mengenai anak-anak. Dalam teks ini Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Nah, jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak-anak jangan dihalang-halangi untuk datang kepada Tuhan. Karena orang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, di sini Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita dua hal yang penting. Pertama, bahwa anak-anak bisa datang kepada Tuhan dan bisa percaya kepada Yesus seperti halnya orang dewasa. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Itu berarti bahwa setiap orang dapat percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus, termasuk mereka yang masih kanak-kanak. Di dalam kehidupan dan pelayanan saya mengikut Tuhan, saya menemukan ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan sedari anak-anak. Bahkan ketika saya di seminari, saya bertemu dengan orang-orang, teman-teman yang di dalam kesaksiannya mereka berkata atau bercerita bahwa mereka mengalami pertobatan bahkan ketika mereka masih kanak-kanak. Nah, itu memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan patut diperhatikan oleh setiap kita, bahwa anak-anak itu dapat percaya kepada Tuhan, bahwa anak-anak dapat menerima panggilan Tuhan, bahwa anak-anak dapat mengenal Tuhan sedari kecil, bahwa anak-anak juga dapat mengenal Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka pelayanan terhadap anak adalah sama signifikannya bagi pelayanan, sama seperti pelayanan kepada orang dewasa lainnya. Dan yang kedua, Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa anak-anak, penerimaan anak-anak pada waktu itu terhadap pribadi Yesus itu menjadi semacam model bagi iman sejati. Waktu Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang seperti merekalah yang mempunyai kerajaan sorga, maka Tuhan Yesus sedang menggunakan anak-anak sebagai gambaran atau model dari orang-orang yang menerima Tuhan secara sungguh-sungguh dalam hidupnya. Menerima Yesus seperti anak-anak maksudnya bagaimana? Maksudnya menerima Yesus dengan penuh keterbukaan.
menerima Yesus tanpa ada kecurigaan-kecurigaan tertentu, seperti kecurigaan yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Mereka berulang kali tidak percaya kepada Yesus atau menolak Yesus karena kecurigaan-kecurigaan mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya maka ketika Tuhan Yesus menggunakan anak-anak sebagai contoh atau model bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka anak-anak digambarkan sebagai sosok yang memang dapat percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, seperti halnya orang-orang dewasa lainnya. Nah, di dalam pelayanan GKIM Hosana, pelayanan misi GKIM Hosana, kita melihat hal yang sama, bahwa pelayanan terhadap anak-anak adalah signifikan. Itulah sebabnya di dalam pelayanan misi kita concern atau kita sangat menaruh perhatian terhadap anak-anak. Nah, kita bekerja sama dengan berbagai lembaga pelayanan untuk menjangkau orang-orang percaya yang perlu diinjili ulang, dan kita bersyukur bahwa pelayanan kita bukan hanya menyentuh ataupun bukan hanya berorientasi kepada orang-orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Nah, jadi anak-anak adalah generasi penerus, dan ketika anak-anak mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita sedang memberitakan Injil kepada generasi mendatang. Nah, itulah sebabnya kita patut bersyukur bahwa di dalam kiprah pelayanan misi GKIM Hosana kita menaruh perhatian yang serius terhadap penjangkauan anak-anak. Dan kita juga akan memikirkan mengapa anak-anak perlu menerima berita Injil seperti halnya kita orang dewasa. Nah, di dalam pelayanan anak, kita menyadari bahwa anak-anak membutuhkan Tuhan seperti halnya orang dewasa. Nah, jadi kita tidak boleh lupa bahwa anak-anak sama seperti halnya orang dewasa adalah orang-orang yang berdosa juga. Yang seandainya Tuhan memanggil mereka pulang meninggalkan dunia ini, mereka pun harus berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Nah, oleh karena semua orang berdosa, termasuk di dalamnya anak-anak, maka mereka semua membutuhkan Tuhan, membutuhkan berita Injil. Itulah sebabnya kita juga bersyukur bahwa di dalam pelayanan misi GKIM Hosana ada kesempatan untuk boleh menyaksikan Injil dalam komunitas-komunitas Kristen yang terabaikan, untuk boleh mendengar ulang berita Injil. Ya, karena orang-orang yang ada dalam dunia ini termasuk anak-anak adalah orang berdosa yang kecuali mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka tidak akan mungkin diselamatkan. Nah, itulah sebabnya mengapa Injil bagi anak-anak itu signifikan. Itulah sebabnya mengapa di dalam berbagai kesempatan kita berupaya untuk menceritakan Injil kepada anak-anak. Dan ini juga seharusnya mengingatkan para orang tua Kristen di GKIM Hosana untuk boleh menceritakan Injil kepada anak-anaknya, sebab Injil adalah kebenaran Allah yang akan menyelamatkan semua orang berdosa. Dan hal kedua yang kita juga dapat pelajari ketika kita memikirkan Injil dan anak-anak adalah bahwa anak-anak bukan sekedar dalam kondisi berdosa yang membutuhkan Injil, tetapi juga anak-anak dapat menerima Yesus, menerima pemberitaan Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jikalau saya boleh bersaksi, saya pun menerima Tuhan Yesus ketika anak-anak, ketika di sekolah minggu mendengar kisah-kisah di dalam Alkitab, dan kisah-kisah itu menggerakkan saya untuk satu kali dalam hidup saya menerima Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya maka pelayanan anak, pemberitaan Injil terhadap anak sangat signifikan untuk dilakukan. Dan itulah sebabnya juga pelayanan sekolah minggu tentunya bukan hanya pelayanan yang bersifat memberikan pengajaran-pengajaran bersifat moral, misalnya saja taat kepada orang tua, mengasihi sesama, teman, dan lain-lainnya. Semuanya itu penting,
Tetapi di sekolah minggu tentu salah satu hal yang kita perlu terus-menerus sampaikan adalah berita Injil. Oleh karena seseorang tidak diselamatkan karena melakukan perbuatan baik atau diajari supaya rajin berbuat baik, tetapi seorang akan diselamatkan ketika dia menyerahkan hidup kepada Yesus dan mempercayakan dirinya kepada Dia. Dan itulah alasannya mengapa Injil bagi anak-anak itu dibutuhkan. Dan yang ketiga, kita belajar juga bahwa ternyata anak-anak itu bukan hanya dapat menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, tapi bahkan anak-anak dapat menerima panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Sebagian orang menerima panggilan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan ketika kanak-kanak. Sebagian orang juga menerima panggilan Tuhan menjadi seorang misionaris sedari anak-anak. Jadi kita melihat bahwa Tuhan dapat bekerja dalam diri manusia sedari dini. Nah, maka kita harus berdoa, kita harus datang kepada Tuhan, mendoakan anak-anak yang ada di keluarga kita, mendoakan anak-anak yang ada di gereja kita, mendoakan anak-anak yang dilayani oleh pelayanan misi GKI Hosana supaya mereka bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka sedari dini menerima panggilan dari Tuhan untuk boleh hidup melayani Tuhan. Kita tidak pernah tahu jikalau salah satu di antara mereka akan ada yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk melayani di ladang misi pekerjaan Tuhan. Nah, maka kita bersyukur sekali untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada GKI Hosana untuk melayani anak-anak, baik anak-anak yang ada di sekolah-sekolah Kristen, anak-anak yang ada dalam komunitas orang-orang Kristen, gereja, maupun anak-anak lainnya yang membutuhkan berita Injil. Dan kita juga mengucap syukur bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai, Tuhan panggil, untuk mereka boleh menjadi guru-guru Injil. Mereka boleh men-sharingkan, menceritakan Injil kepada anak-anak. Kita bersyukur oleh karena Tuhan mengaruniakan kepada guru-guru itu beban untuk menjangkau anak-anak. Nah, saya berdoa supaya melalui Kompas Misi hari ini mengenai Injil bagi anak-anak boleh mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk boleh menggunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil kepada anak-anak yang ada di sekitar kita. Dan juga untuk boleh mendoakan pelayanan anak, pemberitaan Injil di dalam pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian.